dan ada pesanan di luar negeri, apakah itu ada surat izinnya atau cukainya, Pak? Kalau untuk surat izinnya, kalau semua produk itu, kalau untuk produk yang pangan olahan itu dia harus punya izin dasar. Yang pertama itu NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Yang kedua itu PIRT. PIRT itu pangan industri rumah tangga. Jadi ada nomor NIB, ada nomor PIRT, dan juga ada izin balai POM-nya, sama harus punya sertifikat halal. Sertifikasi halalnya harus ada. Jadi nomor-nomornya itu harus sudah ada, dan yang tertera di label produk itu nomor PIRT sama logo halalnya itu harus ada. Kalau produk yang produk-produk kerajinan, produk-produk kerajinan itu yang bukan pangan olahan, itu pertama cukup membutuhkan NIB sama NPWP. Itu sudah harus wajib ada, karena itu akan ditanya ketika produknya itu dikirim, itu pasti akan ditanya. Dan juga harus punya label. Tadi label yang itu kalau di produk kerajinan itu nanti labelnya bisa digantung saja. Karena itu untuk memudahkan orang untuk mengetahui produknya ini punyanya siapa. Ya, juga alamat produknya di mana. Ya. Juga kode posnya harus ada, sama bisa diceritakan sedikit tentang apa namanya, kalau bagi kita itu keistimewaan dari produk ini bisa dipergunakan apa. Betul sekali. Apalagi kan kalau produk itu dibuat oleh difabel, ya kan? Jadi itu harus ada cerita histori perjalanannya itu seperti apa harus dibuat. Ya, karena takutnya nanti kan ada orang lain yang menggunakan produk kita. Menjiplak kan? Ya, menjiplak. Apalagi sekarang itu media semakin canggih. Benar. Orang bisa jiplak produknya kita, bisa menjadikan itu hasil karyanya mereka, padahal itu hasil karyanya kita. Kalau tidak punya label, jadi label itu penting. Ya, betul sekali, penting sekali karena seperti yang kita sampaikan tadi itu orang itu bisa menjiplak kita punya produk, apalagi kan menggunakan kita punya nama. Kalau yang terkait dengan bea cukainya itu, memang kami dari Romo BUMN itu belum sampai ke ranah itu, sampai untuk pengiriman produknya ke luar negeri. Tapi kalau untuk dalam negara kita sendiri di Indonesia sudah sering sekali. Kalau sampai ke luar negeri itu memang kami belum pernah. Tapi ketika misalnya ada produk yang pesanannya dari luar negeri, ya kami pasti akan mengurusnya. Pasti akan mengurusnya untuk produknya itu bisa sampai ke tujuannya, di mana dipesan produknya. Bagaimana cara memberikan hasil penjualan yang baik untuk produk-produk difabel, Kakak? Hasil penjualan yang baik itu tadi kan sudah disampaikan bahwa kami akan mempromosikan produk-produk difabel. Yang pertama itu kan tadi sudah katakan label, kami harus perjuangkan labelnya harus ada. Yang kedua izin usahanya harus ada. Izin usahanya kami buat, terus kami urus juga. Kalau misalnya UMKM difabel itu belum memiliki NPWP, itu kami bantu membuatkannya seperti itu. Terus untuk promosi produknya ini kami lakukan secara online dan juga kami pasarkan secara offline. Seperti itu. Itu cara-caranya kami untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual dari produk dari difabel itu sendiri. Juga kami buat bentuk pembinaan lain seperti pelatihan itu bisa diikuti oleh semua golongan UMKM, baik dia non difabel maupun di difabel. Jadi pelatihan itu semacam penguatan kapasitas bagi UMKM itu sendiri untuk bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pelatihan itu diadakan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada pelatihan yang kami buat untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan dari UMKM itu sendiri. Juga ada pameran produk. Jadi pameran produk ini bisa diikuti oleh semua, siapa saja, mau dia difabel dan juga non difabel. Ya, Kakak, ini apa yang membuat Rumah BUMN itu tertarik mau
ya promosikan hasil karya difabel? Eh, Kami sangat tertarik karena apa namanya ya? Karena orang yang difabel itu ini kan dari pandangan banyak orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa kan, orang yang punya keterbatasan dan tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan usaha. Seperti itu. Mereka mungkin mengatakan bahwa kita saja tidak bisa apalagi dia difabel kan. Ya. Tapi ketika ada difabel yang mampu untuk menjalankan kegiatan usaha, mampu untuk membuat kerajinan-kerajinan, mampu untuk menjalankan kegiatan produksi, itu kenapa tidak untuk kami tangkap peluang untuk membina dia. Karena ini dia punya kemauan, dia mau untuk berusaha. Jadi itu kami sudah menjadi kewajiban kami pengelola di rumah BUMN itu untuk berjuang semaksimal mungkin sehingga dia juga punya punya pengetahuan yang lebih yang bisa setara dengan orang-orang yang tidak difabel. Jadi ini memang harus digencarkan terus, bukan hanya dari rumah BUMN saja, tapi pemerintah daerah juga harus melihat ini, karena orang-orang yang difabel ini mereka butuh perhatian dari berbagai macam pihak tentang aksesibilitas, mobilitas. Itu kan perlu, jadi harus ada mitra kerja yang harus bermitra. Harus bermitra, betul sekali. Saya dengar bahwa ada produk difabel mental yang dititipkan di rumah BUMN ini ya? Iya, ada. Itu tadi produknya Kakak Maria. Kakak Maria itu produk jahe Lagalete, juga kopi Lagalete. Itu memang dia bukan produknya dia sendiri, tapi produk dari kelompok. Tetapi dia kan ada di dalam kelompok usaha itu. Jadi sangat bisa dikatakan bahwa itu produknya juga, karena dia juga terjun langsung untuk pembuatan itu, pembuatan jahe, kopi dan beberapa produk lainnya yang mereka produksi. Ya Kak. Dan kira-kira Kakak bagaimana rumah BUMN memastikan bahwa produk panggangnya higienis dan aman dikonsumsi Kak? Produk olahannya higienis dan aman dikonsumsi. Jadi kami melihat dari produknya itu dari segi kemasan produknya itu digunakan kemasan produknya yang standar atau tidak. Kami punya standar kemasan dari Balai POM sendiri. Itu kalau yang kopi dia harus kemasannya harus tebal dan harus harus punya lubang anginnya tuh, lubang angin untuk dia tidak mudah lembab produknya di dalam. Dan juga dilihat dari tanggal kadaluarsa sama tanggal produksi. Jadi produk itu harus punya tanggal kadaluarsa, juga harus punya tanggal produksi. Seperti itu. Jadi beberapa muatan yang harus ada di label itu seperti nomor PIRT, nama produk, terus letak atau lokasi alamatnya, juga tanggal produksi sama tanggal kadaluarsanya harus ada, dan juga kemasannya harus sesuai dengan standar dari Balai POM. Nah, supaya kita bisa tahu itu tanggal kadaluarsanya itu ya kapan dan bulan berapa, supaya pembelinya juga itu bisa melihat. Misalnya kalau tidak ada itu kan pelanggannya juga itu bisa masih ragu-ragu untuk membeli ya. Kebanyakan kalau di sini ini kebanyakan produk yang di display di rumah BUMN itu produk yang sudah sesuai dengan standar. Sudah sangat sesuai dengan standar, karena kami pernah mengadakan kegiatan bersama Balai POM di sini di rumah BUMN ini itu tentang pembuatan PIRT dan juga standarisasi label itu dengan Balai POM kami adakan di sini, dan itu kita bisa melihat dia punya kode produksi dengan kode kadaluarsa itu kita bisa
apa namanya, kita bisa tahu itu dari masa pembuatannya kita awalnya. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh Ya. jahe misalnya. Jahe, misalnya kita buat sekarang tanggal 31 Ya. Agustus. Nah, itu dari masa tanggal 31 Agustus 2023 itu nanti dia bisa expired di 5 bulan setelah Agustus, 5 bulan setelahnya itu, dan tanggal 31 juga harus begitu. Yang maksudnya itu supaya apa namanya itu kita melihat kualitasnya berapa lama, Iya. tahan lama Iya. gitu gitu. Kalau tidak di maksudnya pajangkan itu atau di starter ini bulan berapa, jadi pembelinya juga itu bisa melihat begitu ya Pak. Iya. Dan mungkin saya mau tambahkan sedikit. Ya. Itu harus uji lab. Harus diuji lab. Kami pernah uji lab produk di Balai POM provinsi. Waktu itu beberapa produk yang ada dari yang dibeli oleh UMKM di SPD ini, Ya. yang sebelumnya itu mereka terka saja proyek produksinya, terus proyek kadaluarsanya mereka terka saja kan. Tapi setelah dikirim bahwa UMKM ini layak begitu, layak dipasarkan, layak diproduksi, dan masa kadaluarsanya itu cukup lama juga, cukup lama. Itu 5 bulan sampai dengan 6 bulan untuk masa kadaluarsanya. Hanya karena memang untuk akses langsung ke sana itu harus melalui proses, harus ada surat-suratnya, harus ada tebusan dari daerah, itu kan memang harus butuh pendekatan juga ke daerah, sehingga produk-produk yang ini yang ada di UMKM di Sumatera Barat Daya ini itu bisa sampai ke sana juga untuk bisa diuji labnya. Seperti itu. Kalau produk kerajinan seperti tenun, kerajinan tangan itu memang itu tidak harus uji lab sih sebetulnya, karena bukan pangan olahan. Iya, betul. Jadi dia cukup itu saja, cukup punya NIB, terus punya NPWP, dan juga yang dibilang itu surat-surat izin usaha yang dari desa, dari daerah. Ya kan, maksudnya kakak sampaikan tadi itu harus ada surat izin dari desa juga. Misalnya kalau kita yang mempunyai produk sendiri tidak dikasih izin untuk buat suratnya, apakah rumah bumen itu bisa membantu kita untuk menjelaskan di desa? Bisa. Sejauh yang kami bisa lakukan pasti kami akan lakukan. Selagi yang penting itu tadi, yang penting UMKM-nya itu niatnya secara penuh, tidak setengah-setengah. Ini kan sudah dibantu mulai dari pengurusannya di desa dan lain sebagainya kan. Apapun yang kami bisa lakukan ya kami akan lakukan. Kakak, saya punya produk tapi saya tidak tahu bagaimana cara menitipkan di sana. Di rumah BUMN. Di rumah BUMN. Ya, itu kan saya sudah katakan bahwa produk dari difabel itu kami akan jemput produknya. Kami akan jemput produknya karena kami melihat itu tadi kan dari keterbatasan mobilisasi dan aksesibilitas kan. Jadi kami bisa turun ke lokasi tempat produksinya, itu kami jemput produknya untuk di lapak di rumah BUMN, di display di rumah BUMN, seperti itu. Jadi ini untuk pemirsa ya. Jadi siapa saja difabel yang berada di luar sana yang memiliki daya juang yang tinggi, yang mau berusaha, yang memiliki niat untuk menjalankan kegiatan produksi, kami dari rumah BUMN siap untuk memasarkan, mempromosikan, dan juga mengurus segala macam bentuk urusan, baik dari perizinannya kami bisa untuk urus itu. Itu pesan dari kami rumah BUMN. Iya. Ya Pak, sejauh ini bagaimana tanggapan tentang produk UMKM Pak? Tanggapan kami tentang produk UMKM itu sungguh luar biasa. Karena kenapa saya katakan luar biasa? Karena UMKM itu orang yang mau keluar dari
permasalahan ekonomi yang ada. Mereka mau untuk eh, terus berkembang, mereka mau untuk terus berinovasi, berkreasi untuk menciptakan hasil-hasil karya mereka. Jadi orang yang seperti itu, orang yang memiliki niat-niat baik seperti itu kami akan terus bina, terus membimbing mereka. Jadi kehadiran dari kami ini sudah menjadi kewajiban bahwa siapa saja yang mau berusaha akan kami bina dan akan kami bimbing. Seperti itu. Wah, berarti rumah Bumen ini sangat sekali untuk membuka peluang ya Kakak. Bagi Kami siapa membuka saja. peluang bagi siapa saja. Ya, wow, ini hal yang sangat luar biasa Iya. ya. Baru pertama kali ini saya temukan, betul. Ini hari Wow. ini saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Kak Dodi dari rumah Bumen. Iya. Itu hal yang sangat luar biasa bagi saya Kakak, karena tidak semua orang itu buka peluang buat siapa saja mau difabel, apalagi difabel kan sulit untuk mengakses begitu. Ya. Jadi kami tidak itu tadi yang saya katakan. Kami tidak memandang dia siapa. Ketika dia punya niat untuk mau berusaha, untuk mau berkembang, selagi itu masih dalam ranahnya kami pasti akan bimbing dan kami pasti akan bina dia. Mulai dari kegiatan pembinaan pelatihan, terus produknya ketika mereka kewalahan untuk mengantarnya ke sini, kami jemput produknya, kami buat izinnya. Karena itu sudah menjadi kewajiban yang penting masih dalam ranah rumah BUMN. Apa yang perlu ditingkatkan lagi Kakak dari produk-produk difabel? Untuk sejauh pengamatannya saya, dari segi kerapihan dari produknya itu harus ditingkatkan. Ya, betul sekali. Sudah sangat luar biasa ketika difabel mampu menciptakan salah satu produk yang orang lain belum tentu bisa, tetapi difabel bisa. Itu yang harus ditingkatkan, itu kerapihan dari produknya. Kalau yang lain-lain bisa kami urus, mulai dari labelnya dan lain sebagainya. Ya, yang bisa dibantu Yang ya, bisa Pak. dibantu ya kami bantu, pasti kami bantu. Ya, terapiannya sehingga nanti pembelinya juga itu bisa lebih tertarik lagi dan bisa membantu promosikan produknya. Benar sekali. Itu. Karena kalau misalnya produknya kurang baik, ya jadi mungkin pelanggannya juga akan berkurang. Ya. Kalau produknya bagus, maka pelanggannya juga itu semakin banyak. Semakin banyak. Dan semakin banyak juga yang mau sebarkan informasi dan membantu promosikan. Ya, dan bagaimana ini misalnya difabel tidak memiliki HP atau tidak memiliki HP Android, bagaimana rumah Bumen Kakak bisa membantu untuk memberikan informasi? Ya, jadi untuk ketika ada kendala dari UMKM yang ketika tidak mampu untuk mempromosikan secara online, jadi kan di sini kan ada beberapa PC yang bisa digunakan, komputer yang bisa digunakan untuk memasarkan produk dari UMKM itu. Jadi pasaran secara online itu kami punya platform digitalnya, kami ada. Itu yang kami gunakan untuk memasarkan produk dari UMKM di sini. Kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu platform digital yang namanya Avana. Jadi mulai kerjasamanya itu pada tahun 2021 bulan Oktober waktu itu, waktu acara Hari Sumpah Pemuda. Ya. Jadi itu ada satu program yang dilaksanakan oleh BNI melalui Rumah BUMN. Itu nama program yang pertama itu Aku Saudagar Muda. Jadi Aku Saudagar Muda ini program untuk mempertemukan anak SMA, anak-anak kuliah yang ingin menjadi reseller, yang ingin menjadi pebisnis muda untuk belajar itu. Itu dibuatkan salah satu program itu Aku Saudagar Muda untuk anak-anak muda yang ada di Sulawesi Barat Daya ini. Mereka mempromosikan dan menjual produk-produk UMKM yang ada di sini di rumah BUMN. Gitu.
Lalu program yang kedua itu namanya Ibupreneur. Jadi kalau tadi anak muda, sekarang ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang suka punya niat, yang biasa jual-jual online Iya. itu yang kami himpun mereka untuk menjual produk-produk UMKM yang ada di rumah BUMN ini. Seperti itu. Jadi itu yang platform digital yang digunakan itu namanya Avana. Avana, iya. Jadi masih dipakai sampai sekarang, masih digunakan sampai sekarang untuk memasarkan produk-produk dari UMKM itu, termasuk UMKM yang kewalahan dari segi promosi produk, yang tidak punya HP Android, seperti itu. Kakak, Ya. bagaimana rumah BUMN melakukan pembayaran terhadap UMKM Kakak? Ya, jadi ketika produk dari UMKM-nya itu sudah laku semua, jadi ini kan yang dititip di sini tidak hanya satu produk kan, Iya. ada beberapa produk kan, misalnya kayak drone ada 2 lembar, ada 3 lembar. Jadi untuk untuk produk-produk itu akan dilakukan pembayaran ketika semua produknya itu sudah laku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, metode pembayarannya itu dilakukan secara transfer ke rekening bank. Jadi rekening bank yang digunakan itu adalah rekening bank BNI. Dan karena ini di bawah naungan BNI, jadi harus menggunakan rekening BNI. Dianjurkan seperti itu. Dan sudah seharusnya bagi UMKM untuk membuka rekening di BNI. Lalu yang ketiga, ketika UMKM-nya itu belum memiliki rekening, jadi uang produknya itu akan diantarkan secara langsung ke UMKM. Diantarkan secara langsung ke UMKM-nya, nanti kami akan ambil lagi produk yang baru untuk dibawa di sini untuk dijual lagi, untuk dipasarkan lagi. Seperti itu. Misalnya apakah uangnya itu diantar ada potongan tidak Kakak? Kalau potongannya kan dari awal kami mengikuti harga dari UMKM-nya. Misalnya contoh ya, harga dari satu lembar kain tenun itu misalnya 300.000 dari UMKM-nya kan 300.000. Itu kan sampai di sini harganya kan sudah harga, orang bilang harga-harga wisatawan luar kan di jalur-jalur bandara, jadi harganya itu ada di kisaran 350. Jadi dari harga yang 300.000 itu yang akan dikasih ke UMKM-nya. Yang 50.000-nya itu untuk operasional yang akan dipakai di rumah BUMN lagi. Untuk kendaraan, terus listrik, air, semua, wifi. Ya. Karena itu semua sarana dan prasarana yang dibeli dari keuntungannya itu kan, itu juga untuk kembali untuk pembinaan UMKM yang akan dilakukan lagi kan, untuk kelancaran pembinaan UMKM dan aktivitas pengelolaan BUMN seperti itu. Apakah produk-produk pangan wajib memiliki rumah kulkas? Ya, kalau untuk produk pangan wajib punya rumah produksi. Karena kenapa wajib punya rumah produksi? Itu pertama kan harus harus produk-produknya itu harus terpisah dari rumah tinggal. Jadi alat produksi yang digunakan di rumah tinggal itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan produksi itu sendiri. Jadi alat produksi kegiatan yang produksi itu harus tersendiri dia tidak boleh tergabung dengan alat produksi yang ada di dalam rumah tangga. Itu untuk menjaga yang pertama itu higienis, dari segi higienis bahan olahannya itu sendiri kan. Ada juga dan juga nanti pasti akan urus izin PIRT-nya. Jadi ketika sudah punya nomor PIRT itu ada pernyataan komitmen dari UMKM itu sendiri dengan pihak itu sudah secara otomatis dari dalam sistemnya OSS RBA itu sendiri, itu sudah ada pernyataan komitmen dari UMKM. Ketika izinnya keluar, rumah produksinya harus ada dan nanti akan dilakukan survei oleh dinas kesehatan. Setelah 6 bulan setelah masa itu, setelah punya PIRT itu nanti akan dilakukan survei oleh dinas kesehatan. Ya. Karena itu kan kita harus menjaga kualitas. Ya. Pertama itu keamanan dari produknya itu sendiri kan,
ini akan dikonsumsi oleh banyak Iya. orang nih, ya kan? Iya. Kan tidak mungkin kita mau untuk mencelakai orang kan? Iya, betul. Itu sudah menjadi kewajiban dari UMKM itu sendiri untuk menjaga higienis dan keamanan dari produk yang diolah seperti itu. Ya, Kakak. Nah, misalnya banyak yang pesan produknya, apakah itu diberikan diskon juga buat pembelinya atau tidak? Tergantung UMKM-nya, Tergantung tergantung UMKM. UMKM-nya. Hmm. Apakah mau untuk diberikan diskon? Ya kan? Ya, kalau itu menurut saya, Kakak, itu lebih bagus karena lebih menarik perhatian pelanggan. Iya. Juga itu menurut saya juga benar sih untuk Iya. menarik orang juga untuk membeli dalam jumlah banyak. Iya, jumlah banyak. Membeli dalam jumlah banyak sehingga produknya kita ini banyak dikenal oleh orang kan. Supaya nanti orang itu bisa membantu untuk promosikan juga. Ada takutnya saya ketika sudah ada diskon, orang nanti akan terlena untuk produknya itu nanti harganya turun seperti itu kan. Maksud saya kita lihat dulu perkembangan dari penjualan produknya ini. Ketika pendapatannya sudah banyak, terus dia punya omset juga sudah mulai berkembang besar, ya boleh dikasih diskon untuk produknya itu. Tidak, menurut saya itu Kakak itu lebih bagus karena itu lebih meningkatkan daya pendapatannya kita juga, karena melalui situ mungkin orang itu membantu kita promosikan kita punya saudara kepada teman mungkin gitu. Ya, Mungkin harganya itu tetap sama begitu. siap. Itu bisa kita pertimbangkan lagi di depan. Ya. Apakah UMKM itu tidak punya KTP bisa dibentuk? Apakah UMKM yang tidak memiliki KTP itu bisa memasukkan produknya di sini? Sangat bisa sekali, karena kan produknya itu kan mau untuk diperjualbalikan kan, Ya. itu bisa masuk di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, KTP itu kan harus bisa diurus di kemudian hari ya. Dan KTP itu kan penting juga untuk pengurusan izin kan. Untuk buat NIB itu kan wajib punya KTP. Jadi KTP itu wajib ada. Tetapi apabila UMKM-nya belum memiliki KTP tetapi mau untuk produknya dipasarkan, kenapa tidak kan? Kami bantu untuk promosikan, kami bantu untuk menjual produknya. Kakak, misalnya rumah UMKM itu diwajibkan UMKM itu memiliki KTP, apakah dari rumah UMKM itu bisa membantu difabel itu untuk mengurus KTP-nya atau tidak? Untuk pengurusan KTP ini memang kami harus mendekati dulu toh di dinas kependudukan kan. Ya. Itu memang butuh proses yang cukup lama sih menurut saya, karena untuk KTP ini kami belum pernah mengurus KTP dari UMKM -nya. Karena kan mungkin ada banyak hal-hal yang harus dipersiapkan kan gitu ya, dari UMKM-nya sendiri ya, seperti itu. Begini kan Bapak, apalagi kan kebanyakan dari difabel itu belum memiliki KTP ya. Mungkin melalui rumah BUMN itu bisa membantu para difabel itu bisa mengurus KTP-nya begitu. Siap. Itu tadi kan saya katakan, apapun yang kami bisa lakukan untuk memperlancar kegiatan usaha dari UMKM-nya pasti akan kami lakukan. Ya. Apalagi sekarang itu di mana-mana apa saja itu harus punya KTP. Apalagi kalau difabel itu kan agak kesusahan untuk mengurus sendiri KTP-nya, apalagi kan kalau tidak bisa bicara atau begitu kan mungkin kesulitan untuk mengurus. Iya. Harus ada bantuan orang lain. Harus membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Apalagi di desa itu, pemerintah desa dong harus menangkap ini, melihat isu-isu yang ada di desa. Ya. Apalagi orang-orang dengan golongan difabel ini kan harus diperhatikan, ya, harus dikhususkan, harus didahulukan dalam hal pengurusan administrasi tadi seperti KTP.
Jadi pemerintah desa harus melihat itu, Ya. pemerintah daerah juga harus melihat itu. Jadi sampai sekarang kan banyak orang-orang yang tidak punya KTP karena khususnya difabel. Ya. Itu karena jauh dari perhatian dari pemerintah, Betul sekali. baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Ya. Seandainya saja rumah BUMN ini bisa punya satu aplikasi yang bisa buat KTP, ya kenapa tidak kami mesti buat. Ya betul sekali. Tapi Semoga nanti terjawab ya. ya, kalau untuk yang lain-lain ya bisa kami lakukan lah, bisa kami buat. Kayak macam NPWP itu kan bebas online, siapa saja bisa buat ya. Ya. Juga NIB itu siapa saja bisa buat. Aplikasinya ada di Play Store. Ya. Tinggal download aplikasinya, pelajari cara-cara buatnya di YouTube, pasti tahu untuk cara buat. Ya kakak. Nah, semoga melalui rumah BUMN ini bisa membuka peluang bagi banyak orang, buat teman-teman difabel maupun yang non difabel juga. Semoga kedepannya rumah BUMN itu semakin berkembang dan bisa Terima kasih. bermanfaat buat banyak orang kakak. Siap, kami siap. Juga pesan kami kepada semua UMKM yang ada di Sumatera Barat Daya, siapa saja boleh bergabung dengan kami di rumah BUMN, asalkan mereka mau untuk berusaha, mereka mau untuk menjalankan kegiatan produksi dan mau untuk berkembang. Kami pasti membantu, mulai dari hal-hal yang mereka merasa kurang, khususnya perizinan usahanya dan juga pembuatan NPWP-nya dan label produknya, itu kami siap untuk membantu untuk membuatkan. Juga bentuk-bentuk kegiatan pembinaan lain seperti pelatihan akan kami lakukan untuk UMKM itu sendiri. Ya, demikianlah cerita kami hari ini bersama Kak Dodi dari Rumah BUMN. Terima kasih banyak hari ini kakak. Sama-sama. Nah, semoga cerita kami hari ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Terima kasih banyak dan shalom. Shalom. Salam inklusif.